Ya, baik, selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Gusti Ganggar channel YouTube. Ya, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi segenap umat Muslim yang merayakannya. Dan pada saat ini saya ingin menanggapi terkait kejadian yang terjadi di Ngabut, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat, kurang lebih dalam pekan ini 3 hari yang lalu kalau tidak salah. Jadi kejadian tersebut cukup menghebohkan dunia maya di seputaran Manggarai Raya ini. Tentu sebagai pribadi, sebagai masyarakat, saya juga ingin menanggapi terkait kejadian yang telah terjadi di Ngabut tersebut. Jadi pertama-tama kalau saya simak dari beberapa video video yang dibagikan oleh teman-teman konten kreator Facebook ada video di mana patung Bunda Maria dikubur dengan kepalanya masih berada di atas tanah sekitar seginilah. Sementara badan yang bagian ke bawahnya itu dikubur, sementara kepalanya masih berada di atas tanah. Jadi kurang lebih 1 hari kemudian setelah video tersebut beredar, saya juga mendapat cuplikan video terkait klarifikasi dari oknum yang diduga telah menguburkan patung Bunda Maria tersebut. Jadi menurut saya pribadi bahwa kejadian ini menjadi perhatian bersama. Dalam hal ini khususnya para pemuka agama para tokoh agama, lebih khususnya lagi kepada seluruh para pastor para pastor di Manggarai Raya ini, dan mungkin secara keseluruhan dimanapun berada kejadian-kejadian ini tentu ada sebab akibatnya ada penyebabnya. Pada tempat yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa untuk meminimalisir terjadi hal-hal seperti ini, itu tentu butuh yang namanya informasi. Tentu informasi yang berkaitan dengan solusi atau jalan keluar ketika ada barang-barang kudus seperti itu, seperti patung Bunda Maria, kemudian ada kitab suci, Deresrani ataupun Mada Bakti. Ketika ada barang-barang kudus tersebut yang sudah rusak, lalu mau diapain, itu perlu, sebagai umat kita perlu mendapatkan penjelasan dari para pastor ataupun dari para pemuka agama, supaya siapapun itu umat dimanapun itu agar tidak melakukan hal-hal yang mungkin menurut oknum-oknum tersebut itu tidak berpengaruh atau tidak berdampak baik pada dirinya maupun pada orang lain, terutama bagi kita semua umat Katolik dimanapun berada. Sehingga untuk meminimalisir hal-hal atau kejadian seperti itu, maka ini perlu hadirnya para pemuka agama, para tokoh agama, dalam hal ini para pastor agar bisa memberikan pencerahan, memberikan penjelasan, menyampaikan informasi terkait apa yang harus dilakukan oleh umat ketika barang-barang kudus seperti itu sudah dalam kondisi rusak. Itu baik melalui khotbah di mimbar ketika ada misa atau ada ibadah, itu perlu disampaikan. Yang walaupun itu mungkin di luar konteks bacaan, misalnya di luar konteks Injil yang dibacakan pada hari misa tersebut, tetapi ini perlu, karena ini bagi saya pribadi juga
hal yang ditemukan yang terjadi di Ngabut di Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat ini baru pertama kali, ya, baru pertama kali. Nah, setelah saya menonton, ada juga video-video yang beredar terkait salah satu khotbah dari salah satu pastor, ya, terkait barang-barang kudus seperti itu, misalnya patung, kitab suci dan lain sebagainya. Ternyata dari penjelasan pastor tersebut juga bahwa ketika ada barang-barang seperti itu, barang kudus seperti itu yang sudah rusak, yang sudah tidak bisa terpakai, yaitu salah satu caranya itu dikubur. Nah, hanya yang menjadi persoalan ini kan soal pengakuan atau klarifikasi dari yang bersangkutan, ya, dari ibu yang diduga menguburkan patung Bunda Maria di Ngabut itu, bahwa beliau sebelum melakukan penguburan itu dia sudah menanyakan kepada romo atau pastor terlebih dahulu. Hanya sampai sejauh ini, sampai saat ini juga pastor yang disebut atau romo yang disebut oleh ibu atau oknum tersebut, ya, belum ada klarifikasi, ya, belum ada klarifikasi terkait kejadian yang terjadi di Manggarai Barat, tepatnya di Ngabut, ya, Kecamatan Kubus. Nah, itu tadi penjelasan awal saya, tanggapan awal saya bahwa dalam hal ini para pastor atau para pemuka agama perlu memberikan penjelasan, ya, perlu memberikan penjelasan kepada umat dimanapun berada, karena tidak semua umat juga paham terkait bagaimana solusi dari barang-barang yang ketika sudah rusak, sudah tidak bisa terpakai seperti itu, apa yang harus dilakukan. Nah, baik kalau memang benar apa yang disampaikan oleh ibu yang di Ngabut itu, bahwa dia terlebih dahulu sudah menanyakan kepada romo, itu sudah baik, jalan keluar yang terbaik. Artinya dia cari tahu dulu. Itu kita belum tahu kebenarannya seperti apa dari penjelasan ibu ini. Hanya bagaimana kalau misalnya umat yang tidak tahu apa-apa, yang belum mendapatkan penjelasan terkait solusi barang kudus seperti itu harus diapain, ya, itu yang menjadi polemik suatu saat. Nah, maka untuk itu sekali lagi bahwa ini jadi persoalan ini jangan kita, pertama saya anggap bahwa jangan sepenuhnya salahkan oknum atau terduga pelaku tersebut, ya. Karena bisa jadi itu baik tadi, sekali lagi baik karena dia menurut klarifikasinya, yang walaupun belum kita cari tahu bagaimana kebenaran dari klarifikasi yang bersangkutan, ya, tetapi kurang lebih menurut saya itu sudah melalui caranya sudah baik menurut saya. Hanya bagaimana ke depannya ini terkait kalau ada lagi kejadian-kejadian hal yang serupa terkait umat yang belum paham terkait bagaimana solusi atau jalan keluar ketika ada barang-barang kudus yang sudah tidak bisa terpakai seperti itu. Nah, ini perlu solusi dan jalan keluar yang terbaik. Tentu menurut saya salah satunya adalah yang berhak atau yang memiliki kewenangan, yang memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan terkait hal ini adalah para pastor atau para pemuka atau tokoh agama dimanapun berada, agar umat semuanya paham, ya, agar semua umatnya paham terkait dengan barang-barang seperti itu. Nah, kemudian juga tentu tidak salah juga respon dari netizen juga, dari warga Manggarai. Kalau saya amati, ya, saya lihat di beranda Facebook, ya, video-video yang beredar itu komentar-komentarnya itu cukup banyak juga yang sangat tidak setuju, ya, dengan apa yang telah dilakukan oleh oknum atau terduga di Ngabut, Kecamatan Kubus tersebut. Jadi menurut saya juga tidak berlebihan juga tanggapan dari netizen atau masyarakat Manggarai, ya, karena memang kembali tadi bahwa menurut mereka, ya, hal tersebut sangat tidak etis, tidak baik, bahkan ada yang menyebut itu adalah bentuk penistaan agama. Nah, itu kan penilaian dari netizen, dari masyarakat Manggarai itu, ya, tidak salah juga. Ya, karena apalagi itu barang-barang kudus juga, ya, barang-barang yang perlu kita hargai, ya. Lantas apakah bisa diselesaikan dengan saling marah, saling menyalahkan?
Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Masyarakat yang menilai juga tidak salah. Ya, karena sekali lagi itu barang kudus yang perlu dan sangat kita hargai sebagai umat Katolik dimanapun berada, termasuk saya pribadi juga. Hanya saya juga baru tahu bahwa ternyata kalau barang-barang seperti itu dilakukan seperti yang dilakukan oleh warga di Ngabut itu, ya ternyata tidak benar. Namun itu tidak benar dalam konteks kita komentar sesama awam, ya, sama yang, karena sekali lagi yang patut dan layak untuk memberikan penjelasan terkait ini ya para tokoh agama, pemuka agama, dalam hal ini para pastor, ya, para pastor atau romo. Mereka sebenarnya yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan, memberikan pencerahan kepada umatnya, ya, terkait barang-barang seperti ini. Namun saya mengajak kepada kita semua, ya, masyarakat Manggarai, terutamanya lagi teman-teman konten kreator, kita posting videonya boleh saja, hanya perlu ditambahkan bahwa soal narasinya, kejadiannya di mana, agar informasinya lengkap, ya, informasi yang kita sampaikan lengkap, karena kita jangan anggap sepele ya dengan informasi yang kita sebarkan, video-video yang kita sebarkan. Jadi di situ harus jelas, ya. Dalam hal ini soal kejelasannya, siapa yang menguburkan itu, kemudian apa alasan dia menguburkan barang-barang kudus seperti itu. Jadi kita perlu jelaskan narasi-narasinya agar tidak sepotong kita sebarkan video-video, dan jangan sampai kita hanya memanfaatkan kejadian-kejadian tersebut untuk agar supaya viral. Karena sekarang kan sedang maraknya atau sedang populernya sekarang FB Pro ini, ya. Jadi tentu teman-teman konten kreator perlu juga agar menyampaikan informasi harus jelas, ya, mulai dari lokasi tempat, ya, tempat kejadiannya di mana, cari tahu juga apa alasannya, siapa oknumnya, ya, supaya jelas informasinya agar tidak sepotong saja dengan memposting hal seperti yang menyebabkan terjadi keributan kita di sesama masyarakat Manggarai, ya, terutama kita sebagai umat Katolik. Sehingga terakhir dari saya, bahwa jadikanlah kejadian di Ngabut, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat ini sebagai bahan refleksi untuk kita, ya, sebagai bahan renungan untuk kita, dan juga kita perlu ke depannya agar mendapatkan pencerahan, mendapatkan penjelasan terkait hal-hal seperti yang sudah terjadi di Ngabut, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat. Kita tidak tahu niat dari terduga pelaku, kita tidak tahu niat dari oknum tersebut, apakah niatnya baik, apakah niatnya buruk, tapi semua itu kembali kepada Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi soal proses bagaimana tindak lanjut dari kejadian ini, itu kita serahkan kepada pihak yang berwajib, karena itu bukan ranahnya kita. Ya, sekali lagi sebagai konten kreator YouTube, saya demikian tanggapan saya terkait kejadian yang telah terjadi di Ngabut, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat. Mari kita tetap saling menjaga, mari kita tetap saling menghargai satu sama lain, mari kita tetap saling menghormati, dan tentunya kita harus selalu rukun dan damai. Demikian, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan tinggalkan komentar, like video saya, bagikan jika Anda suka dengan video-video saya. Jadi subscribe juga, ya. Jadi kita sampai kita akan berjumpa kembali, maksud saya, di video-video lainnya hanya di kanal YouTube Gusti Gangga. Terima kasih, selamat siang.